saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, Daya Anagata Nusantara, Daya Energi Anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya Sobat RH sekalian. Ini ada berita menggemparkan ya, Chelios. Nanti kita lihat apa kepanjangan dari Chelios itu. Ya, Center of Economic and Law Studies ya. Chelios adukan BPS ke PBB minta audit pertumbuhan ekonomi 5,12%, minta audit ya. Jadi Sobat era sekalian, saya dihubungi oleh seseorang mempertanyakan soal pertumbuhan ekonomi tersebut. Saya tanya juga ke ekonom ya, salah satunya Fit Adrison. Jadi sebelum saya bacakan apa yang dikeluhkan oleh ini ya, oleh Chelios, ini dia memberikan semacam kata-kata yang barangkali sekedar gambaran ya. Misalnya bilang begini ya, saya bertanya kepada Fit Adrison, saya tanya nih, katanya ada data BPS pertumbuhan ekonomi 5,12%. Apa seperti itu? Karena sebelumnya CSIS merilis 4,87% saja ya di semester, di kuartal atau di kuartal ya. Banyak yang meragukan, Bang, saya termasuk. Kalau CS nggak tahu saya outlooknya, tapi kalau LPM memang memperkirakan lebih rendah. Ada beberapa hal yang nggak masuk akal, dia bilang kayak ini Fit Adrison ya. Tapi PMI terendah ya. PMI itu apa ya, nanti kita lihat ya. PMI terendah tapi investasi tertinggi sejak 2018. Share nggak berubah dan statistical discrepancy naik. Dua gambar pertama yang saya share bertolak belakang. Ketika PMI rendah itu berarti tidak ada optimisme dari pelaku swasta, tapi kok investasi naik, kan aneh ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pembebasan Tom Lembong nih. Besok bisa saya kalau dengan yang saya tulis kemudian ada juga berita pemerintah catat defisit 197 triliun pada semester 1 2025. Ini indikator yang lain untuk menunjukkan keanehan pertumbuhan PDB pada kuartal kedua ya. Jadi sobat sekalian, ini kuartal kedua 8 bulan ya. Bang Refli tapi dia bilang gini, Bang Refli, setelah saya oprek datanya sepertinya masuk akal 5,12 tapi mungkin gak sustainable ya. Pertumbuhan PMTDB di machineries and equipment sampai 25%, ini yang menjadi sumber growth ya. Kredit di tambang naik 53,2%. Jadi kemungkinan besar sumbernya investasi di pertambangan. Sumber pertumbuhan dilihat dari mana yang growth-nya lebih tinggi dari 5,12%. Hanya dua yang tumbuh di atas 5,12%. PMTDB, net export.
Tapi efek net ekspor terhadap growth kecil karena share-nya cuma 3,812. Jadi sumber utama dari PMTDB ya. Oke. Tapi ini harusnya di awal ya, gitu. Oke, saudara sekalian, coba kita apa yang dia bilang Chelios ya. Center of Economic and Law Studies Chelios menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB agar turun tangan mengaudit Badan Pusat Statistik BPS soal data pertumbuhan ekonomi RI 5,12% pada kuartal 2 2025. Direktur Eksekutif Chelios Bima Yudhistira menilai data pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS tidak sesuai kondisi real. Ia menegaskan BPS seharusnya bebas dari kepentingan politik, transparan, dan menjaga integritas data. Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12% year on year, tegasnya dalam siaran pers. Chelios meminta Badan Statistik PBB, yaitu United Nations Statistics Division UNSD dan UN Statistical Commission melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan produk domestik bruto PDB Indonesia, hal yang paling disorot khususnya data di kuartal 2 2025. Bima mengklaim sudah melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, akan tetapi fakta yang ditemukannya justru berbeda. Misalnya klaim BPS soal industri manufaktur yang tumbuh tinggi terjadi ketika Purchasing Managers Index PMI manufaktur tercatat kontraksi ya. Jadi sebenarnya pembelian ya. Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah, yaitu 18,67% dibanding kuartal 1 2025 yang sebesar 19,25%. Artinya, deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK pemutusan hubungan kerja massal terus meningkat dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi, apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% year on year? Tutur Bima. Direktur Ekonomi Chelios Nailul Huda juga menilai ada keanehan karena pertumbuhan kuartal 2 2025 justru lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang ada momen Ramadan dan Idul Fitri. Ia menilai ada kejanggalan dan anomali dari laporan BPS tersebut. Ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 hanya tumbuh 8,7% secara tahunan. Secara historis pertumbuhan ekonomi lebih besar pada kuartal yang memiliki momen puasa dan lebaran. Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal Chelios Media Wahyu Askar menilai tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS bertentangan dengan fundamental principles of official statistics. Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan, wanti-wanti media. Bayangkan dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus subsidi atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha baik itu pasar dan baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif, tegasnya. Media mendorong pembentukan mekanisme peer review yang melibatkan pakar independen termasuk dukungan reformasi transparansi di internal BPS. Ia juga mendesak pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDGs Plus agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada Selasa 5 Agustus lalu, BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan di kuartal 2 2025. Ini berkat PDB atas dasar harga berlaku sebesar 5,987 triliun dan PDB atas dasar harga konstan senilai 3,396,3 triliun. Kok koma ya? 5.947 triliun, sorry. Dan kemudian PDB atas harga dasar konstan sebesar 3.396,3 triliun. Dibandingkan kuartal 2 2024 lalu, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,05% year on year. Kala itu PDB atas dasar harga berlaku adalah 5.536,5 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar 3.231,0 triliun. Ekonomi Indonesia juga tumbuh 4,04% secara quarter to quarter. Di lain sisi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8,99% hingga semester 1 2025. Begitu sobat RH sekalian ya. Ini semacam peringatan ya. Jadi
jangan begitu-begitu amat. Tetapi cobalah dicek lagi ya, karena ada pendapat dari Fit Adrison katanya kalau dioprek-aprek bisa saja, tetapi tadi dia bilang Bang Refli setelah saya oprek datanya sepertinya masuk akal 5,12 tapi mungkin nggak sustainable. Jadi karena ada intervensi investasi ya, pertumbuhan PMTDB di machineries and equipment sampai 25% ini yang menjadi sumber growth ya. PMTDB. Jadi apa ya? Sumber pertumbuhan dari mana yang growth-nya lebih tinggi dari 5,12%? Hanya dua yang tumbuh di atas 5,12%, PMTDB dan net export. Tapi efek net export terhadap growth kecil karena share-nya cuma 3,82%. Jadi sumber utama dari PMTDB. Karena saya bukan orang ekonomi, saya nggak paham PMTDB itu apa. Coba kita lihat ya. PMTDB. PMTB oke. Pertumbuhan modal tetap ini ada pertumbuhan modal PMTB ya adanya, pertumbuhan modal tetap bruto. Jadi PMTB ini yang kemudian tumbuh. Jadi lebih pada karena adanya investasi ya, ada investasi yang digelontorkan. Ini harusnya di awal ya, harusnya investasinya. Oke saudara sekalian, begitu ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Saya sekedar memberikan informasi. Kemudian jangan sampai Indonesia menjadi negara yang mengesahkan dokumen palsu untuk disahkan. Kacau benar negara kita. Negara miskin mengaku kaya, BPS mengajak masyarakat pura-pura bahagia. Usaha saya tiap tahunnya semakin menurun sejak 2017 sampai sekarang. Satu toko bangunanku sudah gulung tikar. Kemudian daya beli menurun, pengangguran banyak dan semuanya. Masih dikatakan ekonomi secara keseluruhan 5,12%. Pak Erlangga Hartarto cuma teori atas laporan BPS dan umumkan doang. Pak R turun dong ke lapangan biar tahu. BPS, Kejaksaan, Mahkamah Agung, semua lembaga Indonesia wajib diaudit. Sepertinya sejak Wakili, semua lembaga negara ini sifatnya asal Bapak senang. Harusnya lembaga negara ini dibuat agar independen ya. Kemudian kekuasaan yang diperoleh dan dijalankan dengan cara curang dan zalim hanya akan mendatangkan kesulitan APBN dan kerusakan akhlak serta azab dari arah yang tak disangka-sangka. Makin absurd memang Indonesia akhir-akhir ini. Dihitung dari planet mana? Belum pernah gue lihat pasar tradisional sepi. Jelas 5% itu bohong. Maksudnya apa ini? Pengangguran ada di mana-mana, kejahatan kian meningkat, rakyat dipaksa kaya dan lain sebagainya. Ya, kemudian MBG makan belatung gratis, studi banding ke luar negeri. Buat apa mereka berbisnis sama masyarakat tapi bukan memasyarakatkan masyarakat? Pejabat itu milik masyarakat. Kemudian tadi baru lihat info orang dalam konglomerat Lipo ke Solo pakai pesawat pribadi. Beras masih 15.000 per kilogram, komoditi lainnya masih tetap kayaknya menurut BPS beras harga segitu murah juga unvalid. Apa mungkin pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan judol ya? Ya saudara sekalian, ini sekedar ya. Saya sendiri tidak paham terlalu dalam ya, tetapi ini hanya menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh Chelios. Coba bandingkan barangkali, kalaupun ada pertumbuhan maka pertumbuhan tersebut di-trigger oleh sesuatu yang tidak sustainable, yaitu investasi satu kali ya di bidang pertambangan tadi yang dikatakan Fit Adrison ya. Dia bilang begini, jadi sayang dia pertumbuhan PMTDB di machineries and equipment ya kan, jadi pertumbuhan investasi alat ya dan mesin-mesin. Jadi itu bukan sebuah pertumbuhan yang sifatnya sustainable kalau memang ada, tapi pertumbuhan yang ya sekali saja. Kan nggak mungkin orang investasi mesin dan equipment terus menerus kan.
Jadi sobat era sekalian, kalaupun ada pertumbuhan, maka pertumbuhan tersebut pertumbuhan yang tidak akan sustainable. Kira-kira begitulah ya. Dan karena itu ya, penting juga dilihat klaim Chelios yang sudah melihat semua indikator. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.